Jadi aku nggak mau cerita banyak-banyak, nanti biar fakta saja yang membuktikan. Dia bilang transfer 100 juta DP. Padahal gue udah gak mau ternyata sebelum lihat mobil, karena nggak mungkin gue lihat mobil, bayar mobil belum lihat. At least ada orang gue yang lihat, tapi karena dia mohon-mohon, kasihan, main nangis-nangis di chatan, gue kasihan transfer 100 juta. Udah ditransfer, diem loh. Tumben gak cewek. Gak apa-apa mau ngejelekin aku, mau dibilang penipu, mau dibilang apa, yang jelas mobilnya udah dikirim ke tempat dia, tiba-tiba cancel. Kak, yang jadi beli si Kak Uya Kuya nih, gue bingung. Terus ya udahlah, gue pikirnya ngacarin mobil, oke lah. Terus dia bilang, Kak, tapi nanti bilang ini mobil aku ya, dia bilang gitu, yang dititip di kakak. Terus saya bilang, oh nggak bisa kalau bohong. Pelajaran buat kalian semua, kalau kita mendapatkan atau ditawarin barang dengan gampangnya ditawar, dengan murah di luar logika, itu udah pasti 99% ditipu. Aku sebenarnya nyesel banget ketemu sama si orang itu. Podcast nggak dibayar, gue aja sekali podcast 5 juta dibayar. Itu kayak patwa lagi ke sana. Nama Medina Zain kembali jadi sorotan setelah pengakuan presenter kondang Uya Kuya dan selebgram Denis Karista mengklaim jadi korban penipuan jual beli kendaraan yang diduga dilakukan oleh Medina Zain. Perseteruan presenter Uya Kuya dengan selebgram Medina Zain nampaknya makin memanas. Baru-baru ini Uya Kuya menggelar konferensi pers setelah beberapa hari enggan buka suara terkait permasalahannya dengan Medina Zain. Dalam penuturannya, Uya Kuya merasa dibohongi oleh Medina perihal transaksi jual beli mobil. Usut punya usut, mobil yang dijual Medina Zain kepada Uya Kuya ternyata bukan milik Medina, melainkan punya owner sebuah showroom. Lantaran hal itulah Uya Kuya kecewa dengan Medina. Tidak hanya Uya Kuya, nama Denis Karista juga mengalami hal yang sama. Ia mengaku telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Medina. Lantas, langkah apa yang akan ditempuh Uya Kuya selanjutnya? Benarkah Uya Kuya dan Medina Zain akan saling lapor ke Bareskrim Polri? Lalu seperti apakah perselisihan antara Medina Zain dengan Denis Karista? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Setelah menyuarakan kekecewaannya melalui media sosial pribadinya, presenter Uya Kuya akhirnya buka suara terkait permasalahannya dengan selebgram Medina Zain. Sebagaimana diketahui, Uya Kuya menuding telah menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh Medina Zain terkait transaksi jual beli mobil. Uya Kuya lantas menjelaskan kronologis kejadiannya yang membuat dirinya kesal lantaran telah dibohongi oleh Medina Zain yang diduga telah menjual mobil fiktif. Selain Uya Kuya, nama Denis Karista juga mengalami kejadian yang sama. Denis juga menuding Medina telah menipu dirinya terkait transaksi jual beli mobil. Permasalahan mereka kini bertambah sengit usai Medina mengancam akan melaporkan Uya Kuya karena pencemaran nama baik. Hal itu disampaikan Denis yang berharap Uya Kuya juga mengambil tindakan yang sama. Lantas, langkah hukum apa yang akan ditempuh oleh Uya Kuya? Benarkah Uya Kuya akan segera melaporkan Medina Zain ke pihak kepolisian? Waktu itu dia datang ke tempat gue. Nah, gue sempat nanya juga sama yang bersangkutan. Gue tuh orangnya belak-belakan sih to the point. Gue dengar kasus lu dulu begini ya. Tapi dia ngeles, katanya soal tas itu dulu asistennya dia yang nipu. Jadi itu orangnya udah buronan segala macam. Ya gue percaya aja gitu. Nah, secara gue juga udah pernah denger track record orang ini, tapi gue kan orangnya gini. Dia dimusuhin sama banyak orang. Tapi kalau gue nggak bermasalah sama dia, kenapa gue bisa musuhin dia kan? Nah, waktu gue
pernah dia story sama gue aja, udah beberapa teman artis yang bilang jangan ditemenin, jangan. Gue cuma bilang begini, bahwa adalah kalau ada orang yang bermasalah dengan orang lain, gue nggak perlu ikut-ikutan sama masalah dia. Sebetulnya begitu kan? Singkat ceritanya pas kemarin Lebaran, ya tiba-tiba Kak Uya di Mandose butuh mobil Mercy nggak? Nggak. Kenapa mau jual mobil gini-gini? Coba tahun sekian segala macam. Gue tanya iseng kilometer berapa? Kilometer 60.000, wah kilometernya banyak ya. Dia bilang gitu, enggak ah gitu kan. Sementara Mercy bokap gue aja tahunnya lebih tua tapi kilometernya masih 20.000. Enggak deh gitu. Udah terus desak gue di rumah sakit nih, mau keluar di rumah sakit kayak butuh duit gitu kan. Sambil minta tolong. Gue bilang enggak deh kalau Mercy gitu kan. Terus secara gue juga lagi enggak beli mobil gitu kan. Maksudnya Mercy kan mobil orang kaya ya. Jadi gue kan lagi biasa-biasa aja gitu kan. Jadi gue bilang mungkin gue mah cukup naik mobil biasa aja gitu di Jepang gitu kan. Terus intinya dia nawarin lagi, ada lagi nih mobil Velfire. Nah kebetulan gue lagi nggak ada mobil Velfire kan, karena gue ada Velfire lagi disewain di Bali gitu ya. Nah, boleh nih gitu kan. Harganya berapa tapi gue boleh nih, bukan bilang ke dia, ke gue diri sendiri, lihat murah nggak, ditawarin harganya gitu kan. Harganya itu 700 sekian gitu ya. Bilang wah murah nih untuk 2017. Kan gue gue juga ngerti mobil ya, murah nih. Gue tawarin teman gue nawarin apa adanya harganya. Temen gue nggak mau. Terus tahunnya ketuaan, temen gue selamat nih berarti. Ya kan? Coba kalau dia mau. Berarti kan dia nggak selamat ya kan. Nah intinya artinya di situ takdirnya gue lah yang mesti kena di situ. Terus gue pikir, aduh enggak, tapi ya tahunnya kilometernya gue tanya berapa, 80.000. Lebih banyak lagi. Enggak deh, tapi dia tuh menyecer gue dengan, waduh, tolong dong, kayak tolong, please call me, please help me, call me gitu. Gue nggak jawab orang gue lagi makan sama keluarga gue. Nah akhirnya dia bilang batas waktu jam 6 karena gue mesti bayar sewa klinik yang jatuh tempo jam 6. Terus tadi rumah sakit, tapi gue bilang ya mungkin dia lagi di rumah sakit butuh bayar sewa kali gitu, gue pikir ya. Capek ya klarifikasi mulu. Coba itu lah putar balik. Kerjaan aku banyak, ini mau meeting sampai bawa anak. Jadi aku nggak mau cerita banyak-banyak, nanti biar fakta saja yang membuktikan. Intinya gua kejar terus mobilnya mana, gua bayar lagi 500 juta tambah deh, totalnya 1,2 M. Awalnya dia bilang 1,2,270, gue tawar 1,2 deh, langsung dikasih. Artinya nih pelajaran buat kalian semua, kalau kita mendapatkan atau ditawarin barang dengan gampangnya ditawar, dengan murah di luar logika, itu udah pasti 99% ditipu. Udah pasti kan kasus penipuan awalnya begitu kan, iming-iming. Gak apa-apa mau ngejelekin aku, mau dibilang penipu, mau dibilang apa, yang jelas mobilnya udah dikirim ke tempat dia tiba-tiba cancel. Emang saya dibilang cancel? Ada nggak saya bilang cancel? Saya dan Uya tidak pernah cancel mobilnya, tapi dia sendiri yang nipu. Mobilnya tak pernah ada alias fiktif. Dan mobil yang dijual ke Uya yang dia bilang itu adalah mobil dari Medinanya sendiri, itu bukan mobil Medina. Medina tuh udah gak punya apa-apa. Lukman aja udah gak mau sama dia. Dijauhkan dari jodoh, dijauhkan dari rezeki. Itu kenapa? Karena dia jahat. Apa yang dia punya sekarang? Harga diri pun sudah hilang karena berantem sama gua. Baby Love juga udah hilang, dikatain gendut sama dia. Ya kan, goplos. Apa yang Medina punya? Prestasi yang dia edit sendiri di Photoshop. Ya udahlah, makanya jangan kepedean. Kalau lawannya gue, percuma. Gue udah ditanya dari awal, berantem sama gue, lo berani berantem sama gue? Dia bilang enggak, tapi ujung-ujungnya dia nyolot. Gue dramain lagi, tapi gue ke-setting sama dia gitu kan. Nah, intinya mulu dari dia, nggak habis-habis. Jadi habis itu ternyata gue baru tahu, oh dia cerita tadi malam di rumah sakit, si Dennis juga beli mobil gue kak, tapi dia udah DP malah mintanya macem-macem, mobilnya ternyata masih leasing gini-gini. Mobil tukar tambah, sekonyong-konyong Dennis yang salah, di cancel, Dennis yang cancel. Udah gitu minta DP-nya balik. Kan gue pusing kak. Gue inget dong, Dennis, teleponan lu beli mobil dari si Mbak M ini? Iya. Lu juga ya? Kok lu tahu? Si M juga cerita katanya Uya, dia nyeritain sama tuh. Tapi dia jelekin Dennis ke gua gitu kan. Loh, terus lu bayar berapa? Gocap. Iya, misalnya mobilnya udah berapa hari, Dennis udah berapa hari tata. Gua nggak tahu deh orang kayak lu bisa bertobat apa enggak, karena ini udah terlalu
dalam, terlalu banyak. Cuman udahlah, menurut gue ini adalah saatnya lo buat mengakhiri ini, karena biar gimana pun lo kan punya masa depan juga harusnya kan. Walaupun mungkin susah lagi orang buat berbisnis sama lo, udah nggak percaya, tapi minimal ada yang bisa lo perbaiki lah. Sama kalau misalnya memang nggak mampu, lagi tidak mampu ya sesuaikan dengan keadaan. Jangan orang yang udah lo zolimi, lo udah tipu, lo malah zolimi balik dengan gertakan lo, dengan ancaman lo, dengan lo permainkan mereka. Ada cerita lo, orang sampai datang ditagih duitnya, disuruh datang ke Polda, ternyata pas itu orangnya nggak ada. Terus orangnya udah sampai dia mesti, padahal suaminya lagi sakit. Iya, dia mesti keluar dari rumah sakit buat datengin dia, ternyata nggak ada, dibohongin doang. Aku sebenarnya nyesel banget ketemu sama si orang itu. Podcast nggak dibayar. Dibayar berapa dah? 500.000 ya? Gue aja sekali podcast 5 juta dibayar 500.000. Kayak patwa lagi ke sana. Rahasia. Ya tenang aja. Pokoknya dalam waktu dekat banget. Aku sih udah komporin dia, tindak lanjutin aja. Ya karena korbannya banyak banget, dan maksudnya ya lu kan si Uya kan udah baik-baik, bagus-bagus ngebantuin lu kan ngomong sambil nangis-nangis di rumah sakit buat bayar apa tadi aku bilang, kontrakan kliniknya. Berarti ya kan karena kasihan ngasih ke dia 100 juta. Kalau mau minjem ngomong minjem toh. Tapi kan ini kan jahat, niatnya jadi nipu. Jadi lu ngerjain orang, suruh sini lah, si Uya disuruh ke sana lah, disuruh ketemu ini lah, Uya disuruh ketemu Bimobnya lah, apa segala macem. Tapi hasilnya nggak ada, mobilnya tuh nggak ada. Jadi di sini aku tegasin sekali lagi, nggak ada dari salah satu pun dari aku maupun Uya yang meng-cancel mobilnya. Tapi memang mobilnya itu cuma dikirimin foto dan aku nggak pernah lihat mobilnya itu ada nyata, gitu. Jadi kayaknya halusinasi dia. Dan buat kalian ya, gue kasih tahu ya, kalau ada terima jualan barang dari Medina apa segala macam, itu belum tentu punya dia. Kayak yang tadi contohnya, yang dia bilang mobil gue, padahal mobil itu punya si Ruda. Jadi dia jual-jualin foto mobil orang. Kita lihat aja nanti siapa yang bakal masuk. Sampai sekarang uang Uya itu belum diterima. Yang katanya dia bilang di story, gue kaya raya, apa banyak prestasi. Prestasinya dia cuma satu, nipu kanan kiri, gitu, gali lubang tutup lubang. Itu pekerjaan dia, gitu. Dan menurut, kalau misalkan satu orang dua orang yang ketipu, itu mungkin dia di BU. Tapi kalau udah banyak banget korbannya, itu adalah pekerjaan. Dan menurut gua harus segera cepat-cepat, pilihannya dua ya. Pilihannya dua, kalau dia bilang penjara, dan kalau misalkan dia bilang dia nggak bisa dipenjara karena penyakitnya itu, ya dia harus di RSJ, harus diisolasi, karena dia merugikan masyarakat banyak, gitu. Dan dianya Tutin ini galak, nggak bisa kontrol emosi. Si Uya pun diancam-ancam sama dia. Katanya, lu gua laporin UU ITE apa segala macam. Karena kan Uya sekarang mulai keluar-keluar ya. Karena dari kemarin tuh si Uya tuh sabar-sabar mulu. Gua udah bilang, orang kayak gitu mesti disabarin. Lu mesti getak, bukan getak ya. Lu mesti menyuarakan apa yang harusnya jadi hak lu. Nah, buat kalian yang nonton, yang merasa pernah ditipu sama Medina, kalau pernah ditipu sama Medina, kalau pernah uang yang nggak dibayar, kalau pernah merasa haknya yang haknya belum dikembalikan sama Medina, bersuara lah, ya kan? Kayak Uya tuh, semuanya bersuara. Gue bersuara, makanya gue balik. Jadi baby love sih kalau sama aku, ya kan? Terus ya bersuara lah kalian lah. Jangan mau kebiasaan, kasihan yang lain ketipu. Gitu ceritanya. Dikit-dikit ke Polda ya, Polda untuk aduan masyarakat, warga Indonesia boleh dong melapor. Siapa aja boleh melapor, cuman lawyer aku Bang Rasman lagi di Medan. Gak bisa lapor hari ini, gila-gila aja. Pertama, hati-hati. Penipu itu ada di sekitar kita. Orang terdekat kita pun yang kita percaya bisa jadi dia adalah penipu yang paling potensi. Karena kalau orangnya agak jauh pasti kita lebih curiga kan. Kalau orang yang dekat kadang-kadang jadi nggak curiga. Ya, betul. Kedua adalah lo nanti jangan melakukan atau jadi tukang tipu. Karena tukang tipu itu menurut gua adalah sesuatu yang sanksi sosialnya paling berat. Saat lo udah nipu uang orang, lo usaha nipu kanan kiri, orang akan susah lagi percaya untuk berusaha atau berbisnis sama lo. Dan kalau lolos pun itu nanti akan jadi kebiasaan. Ini jadi kebiasaan. Untuk kalian di luar sana yang merasa haknya seperti tadi gue bilang, yang merasa diutangin atau apa segala macam, kalian harus menyuarakan suara kalian. Lapor aja ke polisi. Polisi kan adalah sahabat kita untuk melindungi negara, untuk melindungi masyarakat. Lapor aja, nggak apa-apa. Kita adalah sahabat polisi Indonesia, dan polisi Indonesia itu selalu membela yang benar. Semua sama di mata hukum. Jadi ayo guys, bagi yang merasa dirugikan, laporin aja guys, oke? Jangan takut sama ancaman dia, itu. Karena yang dia harusnya bukan ngancem orang, harusnya meminta maaf.
Tudingan yang dilayangkan Uya Kuya kepada Medina Zain tidaklah main-main. Dalam konferensi persnya yang digelar kemarin, Uya Kuya juga membeberkan kejanggalan yang dilakukan oleh Medina Zain usai dirinya mentransfer uang senilai 100 juta rupiah. Keraguan Uya Kuya kepada Medina Zain akhirnya terjawab usai dirinya bertemu dengan pemilik showroom. Dalam pertemuan itulah diketahui jika mobil yang dijual oleh Medina Zain bukanlah mobil miliknya. Pemilik showroom membenarkan jika mobil yang dijual Medina Zain kepada Uya Kuya bukan mobil milik Medina. Karena hal itulah Uya Kuya begitu kesal sekaligus merasa kecewa jika dirinya ditipu oleh Medina. Niat baiknya justru mendapatkan balasan yang tidak semestinya. Kekecewaan juga disuarakan istri Uya Kuya melalui unggahannya di akun media sosial miliknya. Maka, seperti inilah klarifikasi Uya Kuya dan pemilik showroom terkait mobil fiktif Medina Zain. Saudari MZ menjanjikan hari ini, malam ini juga untuk pelunasan. Karena beliau lagi di rumah sakit, ya minta untuk ketemuan di rumah sakit. Kan saya ada acara keluarga ya, sampai jam 9 dia bilang nggak apa-apa, selesai acara keluarga bisa tolong ke rumah sakit. Ya mungkin saya mikir nggak ada pemikiran aneh-aneh, cuma agak bingung kok malam-malam terus rada ngotot gitu aja sih. Cuma kan karena pernah transaksi sama saya, ya udahlah saya bantu. Saya datang, dia transfer, tadinya mau transfer 100, turun ke 50, kena limit, entah gimana ceritanya. Ya udah saya mutasi rekening, ada masuk 4 juta. Saya pikir juga deket, ya kan, dari rumah istri. Ya udah, saya samperin ke sana ke rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit, ada chat masuk dari saudari MZ bilang, "Kak, yang jadi beli si Kak Uya Kuya nih." Gue bingung, terus ya udahlah, gue pikir dia ngacarin mobil, oke lah. Terus dia bilang, "Kak, tapi nanti bilang ini mobil aku ya," dia bilang gitu, yang dititip di kakak. Terus saya bilang, "Oh nggak bisa kalau bohong, karena risikonya gede. Kita jual beli mobil risikonya gede kalau bohong gitu loh. Apalagi amit-amit ternyata benar kejadiannya nggak bagus nih." Ya udah, saya bilang saya nggak mau bohong, saya bilang gitu. Ya udah, ada bukti chat yang saya sampaikan ke Uya. Karena takutnya kalau saya nggak lampirin isi chat saya, takutnya malah Uya mikirnya saya ini sekongkol, ya dong. Nah itu kan nggak bagus buat showroom saya. Nah sebelum saya ngobrol sama Uya, bener sih ternyata si Dennis yang korban sebelumnya ya, itu juga katanya saudari Dennis bilang kalau saya ini jangan-jangan sekongkol. Nah itu yang mungkin saya, ya udah, saya juga harus jelasin kalau sebenarnya saya nggak sekongkol gitu. Saya juga korban PHP. Intinya mobilnya nggak ada, akhirnya udah sejam lebih. Kak, ada mobilnya di bawah, tapi yang bawain orang showroom. Loh, kok orang showroom? Iya, mobil gue dititipin di showroom, titip jual. Nanti Kak Uya nggak usah nanya apa-apa sama supir yang bawain itu, langsung aja udah lihat aja begitu. Jangan bilang harga, jangan bilang apa ya, gue curiga nih. Nggak enak gue sama orang showroomnya katanya. Terus dia tapi ngetik sampai bawah, gue ketemu ada orang showroom, gue kayak pernah kenal nih. Iya kan? Tapi dia juga kenal sama gue, tapi nggak enak ngomong, tapi dia kaget lihat gue. Ternyata bukan mobil si cewek ini. Usut punya usut, pokoknya gue tukeran nomor telepon, akhirnya mobil itu juga nggak bisa gue bawa juga, mau gue lunasin nggak bisa. Karena banyak alasan, mau ganti oli dulu, gue bilang udah nggak perlu ganti oli gitu loh. Nah, pulangnya gue dianterin sama yang si pemilik showroom itu, ternyata bukan supir, pemilik showroom. Kita suka supir. Iya kan, karena dibilang tuh supirnya. Tapi kok supirnya keren banget. Iya kan, kayak ngomongnya kayak orang berpendidikan dan orang kaya lah gitu ya. Ternyata yang punya showroom gitu kan. Gue udah feeling, minta nomor telepon dong, udah gitu kan. Nanti gue kasih nomor telepon dulu kalau mau wawancara. Jadi mau kasih kesaksian. Terus besoknya gue telepon karena dia malam-malam udah pagi udah berbibit, besok mobil jam 10, Mercy-nya nggak dilihat-lihat nih. Intinya adalah gue pagi, udah mobil siapa ini? Kira-kira dia bilang mobil gue dipaksa bohong, tapi gue udah bilang gue nggak bisa bohong. Gue mau ngomong sama lo tapi nggak enak, ya kan? Dikasih chatannya, lo bohong aja please. Nah, tapi kenapa lo datang semalam? Gue kenapa datang? Karena dia bilang yang mau beli mobil adalah si mbak itu. Dia bilang mau beli mobil ini, terus gue suruh datang, dia udah DP 4 juta. Jadi dia bayar 4 juta ke si Ruda ini.
buat dapetin cepet dari yakinin cepet dari gua. Jadi dia untung 96 juta lah. Ya kan? Udah gue udah tahu bahwa gue dikibulin, tapi gue masih sopan. Gue nggak bilang lo nipu ya, gue ikutin alur permainannya. Ini chattingan Guda sama Medina ya? Guda, Kak, nanti kan dia mau bawa Velfire balik, tapi aku bilang mau di screening dulu besok di Toyota biar Rio beres sama Gandoli itu ya bilangnya, biar dia pakai Alphard putih aku dulu. Ini udah di sini, ini gimana maksudnya? Kata si Guda nih yang datang biru. Ini dia ke bawah. Terus Kak 845 punya Medina, jangan salah sebut. Nah, itu kata Guda. Jadi maksudnya ini punya Medina, jangan salah sebut. Maksudnya suruh ngakuin mobil punya si Medina, padahal ini sementara punyanya si Guda. Nah, kata Guda, kalau disuruh bohong gini nggak bisa aku, karena kan orang-orang showroom itu kan berkumpul kan. Orang-orang showroom itu berkumpul dan orang showroom itu berkumpul, jadi kan saling kenal, malu lah kalau misalkan bohong, apalagi sama si Uya, ya kan, kalau Uyanya tahu namanya jelek, nanti dia nggak bisa jual mobil lagi, kasihan kan si Guda. Terus gitu si Guda nggak mau bohong, udah deal, nggak akan nanya sih dia, ya udah nggak usah ngomong apa-apa kalau nggak ditanya, ada orang titip di showroom aja gitu, oke. Dia pelunasan malam ini, maksimum pagi mau dicoba, oke. Maksimum pagi mau dicoba ke kantornya, ntar transfer balik ke aku ya kak, kan BPKB Senin baru ada, ya ampun. Wait, aku bilangin ngakak lah. Aku suruh 100 juta aja kalau gitu. Kan BPKB semua di showroom aku bilang, maaf lagi sakit jadi nggak fokus. Aduh. Ya udah nggak apa-apa, drop aja sampai hotel, pengen coba doang. Kasih lihat WA aku ke Guda, nggak enak mau dibayar malam ini kak, nggak apa-apa. Dia coba sampai hotel, dia langsung bayar biar aku tidur minyak. Kak, kak 845 ya, ntar transfer balik aku sama sisa DP BPKB Senin. Tuh. Mau pelunasan Velfire, aku sama Kauya siang ke bank. Oke, beliau BPKB keluar Senin. Kalau transfer 500 dulu aman. BPKB ambil pelunasan, nggak bisa. Wait, aku call dia. Kan showroomnya pasti jamin. Ini juga buru-buru lepas mobil karena izin aja tuh. Oke kak, gua ke bank dulu bentar. Ini lagi lepas infusan. Dia tuh so menjual, dia tuh sakit biar orang kasihan sama dia. Nah malam itu saya nggak tahu dia deal-dealan gimana ke Uya. Malam itu Uya turun ngobrol sama saya, terus dia ngeliat ada keanehan. Terus saya bingung deal Uya ke dia gimana. Mungkin malam itu Uya mikir bisa bawa mobilnya karena setahu saya dia ternyata sudah transfer 100 juta untuk DP ke saudari MZ. Nah karena kita lagi bingung, ya udah malam itu juga udah malam kan ya, saya tawarin Uya, yaudah yuk bro, lu gua antar aja deh gitu. Dia sama istrinya, ya udah saya anterin ke hotel. Nah mungkin di jalan kita agak sedikit nggak terlalu banyak ngomong, cuman sebatas nanya showroom di mana, ngobrol biasa. Mungkin karena di atas saudari MZ bilang jangan terlalu banyak ngobrol sama tanya-tanya si Ruda ya gitu, nggak enak gitu. Nah sebelum itu saya juga dibilang jangan terlalu banyak nanya apa, si Uya juga nggak bakal banyak nanya sih kak, dia bilang gitu. Karena kan gue udah dijelasin ya, saya udah jelasin saya nggak mau bohong. Ya udah di jalan kita agak sedikit canggung gitu karena ada keanehan, ngerasa ada keanehan, ya udah pulangnya saya balik, ya udah normal. Besoknya Uya pagi-pagi nelfon saya nanya, bro ini sebenarnya mobil siapa ya? Dia bilang. Saya jawab ya mobil gua bro, mobil gua. Terus yang katanya saudari MZ ini mobil dia yang dititipin ke showroom lu. Oh nggak benar, itu nggak benar. Yang benar ini mobil saya yang kemarin dia deal dengan saya, deal dengan gue kalau malam itu akan pelunasan dan sampai di rumah sakit baru tahu kalau lu yang mau beli bro gitu. Nama Medina Zain dalam sepekan ini sukses menarik perhatian banyak orang lantaran tindakan kontroversinya. Medina Zain sebagaimana diketahui tidak hanya berselisih dengan Uya Kuya, melainkan juga berpolemik dengan Denis Karista. Kekesalan Denis semakin memuncak usai mengetahui sejumlah aparat keamanan Brimob menjaga kediaman Medina Zain. Denis meminta Divisi Humas Polri untuk menyelidiki bagaimana bisa Medina Zain mendapatkan pelayanan istimewa dari petugas keamanan. Menanggapi hal tersebut, Medina pun buka suara bahwa dirinya memang sudah lama menggunakan jasa keamanan. Selain persoalan itu, Denis juga meminta masyarakat yang pernah menjadi korban penipuan yang diduga
dilakukan oleh Medina agar mau untuk berani buka suara dan mengungkapkan pendapatnya. Mungkin ya, tergantung mood saya. Kalau doain aja Medina mood gue bagus, ya kan? Jadi suka-suka gue. Sebenarnya permasalahan aku sama dia udah kelar. Cuman aku kasihan sama masyarakat kecil yang ditipu sama dia. Dan si Medinanya ke aku pun gitu nyolot, masih sok kaya. Padahal udah kebukti bangkrut, ya kan? Dia nyolot dan sok kaya, dan dia masih begitu ke orang-orang. Masih gali lubang tutup lubang, DP dari orang diambil-ambilin, kayak gitu, kayak ke aku. Duitnya nggak tahu buat apa. Gitu, bayangin aja, kakinya aja dilaporin sama dia. Harga yang dia kasih ke Uya itu di bawah itu 700 atau berapa gitu. Pokoknya ya berarti dia jual rugi dong. Intinya dia bukan butuh jual belinya, dia kumpulinnya kerjaan dia tuh sekarang. Dia kumpulin DP-DP-an duit orang, kayak DP-nya aku, DP-nya dari Uya, DP dari orang-orang lain, nanti ada lagi, aku kasih lihat semuanya. DP dari Uya, DP dari aku, dia gitu hobinya kumpul-kumpulin DP, gali lubang tutup lubang. Tuti ini lagi gali lubang tutup lubang. Ya namanya juga Tuti gitu kan, kalau Tuti kan gitu, gertak, ancam, semuanya kan gitu. Gitu. Iya, dia itu pakai Brimob, pakai patwal. Emangnya Medina itu siapa sih mesti dipakein patwal? Emangnya dia jenazah? Kan orang-orang yang pakai patwal tuh ya orang-orang penting, pejabat. Brimob juga pejabat. Pejabat aja belum tentu gitu. Apakah tugas Brimob sama patwal itu untuk melindungi Medina dari orang-orang yang diutangin atau apa gitu? Aku juga mempertanyakan itu loh. Kok bisa? Emangnya dia siapa? Kan nggak bener juga dong, kan yang aku tahu semua itu sama masyarakat ya di mata hukum. Jadi tolong untuk kepada Pak Divisi Humas Polri itu dicek itu, kenapa dia bisa pakai Brimob, kenapa bisa pakai patwal, emang dia siapa? Sedangkan dia harusnya harusnya adalah tersangka yang menipu banyak orang, bukan hanya saya dan Uya korbannya, dan sudah jelas ada Uci Faudea yang udah ngomong berkali-kali ke masyarakat, tapi kenapa nggak pernah didengar, iya kan? Kalau misalkan dia harus jadi tersangka, jadikan dia tersangka dan segera penjarakan. Kalau alasan dia adalah karena dia sakit bipolar itu, ya udah bawa aja ke rumah sakit jiwa, iya kan? Di itu aja isolasi ya kan, biar dia nggak merugikan masyarakat karena dia jahat gitu loh. Brimob di aku tuh ada spraynya, surat perintahnya, langsung jaga di kantor aku dan pribadi aku. Cek aja ke Makobrimob, ada nggak nama aku. Aku udah pakai anggota tuh 6 tahun jagain aku. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.